Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah menghadiri sesi hari ini. Perkenalkan, nama saya Christopher, Senior Market Strategist dari Exness. Jadi di malam hari ini saya akan berbagi mengenai prospek dari harga emas sendiri. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun baru ini, ya walaupun saya masih cuti, saya coba meluangkan waktu untuk memberikan satu outlook yang menurut saya cukup menarik untuk awal tahun ini. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian yang sempat di akhir tahun kemarin trading, Bapak Ibu sekalian sempat mungkin pesimis nih. Emas entah bisa nggak tetap di atas harga 1.800. Tapi hari ini kita akan bahas emas secara mendalam, sedikit berbeda dengan yang biasanya di tahun lalu. Jadi Bapak Ibu hari ini akan melihat perspektif yang agak berbeda dibandingkan yang biasanya. Oke, langsung kita masuk seperti biasa. Saya akan kasih peringatan yang terlebih dahulu. Pastikan Bapak Ibu mengerti risiko trading contracts for difference. Sebaiknya memiliki pengalaman trading sebelum memulai. Siapapun tanpa kecuali dapat mengalami kerugian tanpa rencana, latihan, disiplin, dan pengelolaan risiko yang baik. Trading CFD bukanlah sebuah skema untuk cepat kaya, namun diperlukan waktu dan kemauan untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan. Seluruh bahan yang disajikan bukanlah rekomendasi untuk mentransaksikan instrumen keuangan apapun, melainkan bertujuan untuk pembelajaran. Seluruh keputusan keuangan yang dilakukan adalah risiko masing-masing. Hubungi Exness dan personilnya hanya melalui kanal yang resmi. Hanya deposit melalui situs dan aplikasi resmi dari Exness. Tujuan dari sesi hari ini tentunya kita ingin mencari potensi dari harga emas melalui data-data yang ada, data fundamental, data teknikal, dan tentunya saya akan tambahkan dengan data kondisi makroekonomi saat ini. Jadi kondisi ekonomi seluruh dunia saat ini seperti apa? Kira-kira seperti itu. Untuk Indonesia sendiri baru-baru yang terakhir data inflasi ternyata lebih tinggi daripada yang diharapkan pelaku pasar. Ya tentunya ya ini membuat spekulasi akan dinaikkannya tingkat suku bunga semakin jauh bertambah lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin punya cicilan, KPR, KKB, ataupun cicilan-cicilan lainnya, ya mungkin harus agak disetel nih keuangannya. Karena kemungkinan bunganya akan naik. Bunga naik tentunya sudah pasti cicilan bisa naik. Tapi tentunya ya ini tergantung juga kasusnya seperti apa. Kalau memang kontraknya sudah fix, ya berarti aman. Kalau yang memang floating ya tentunya dapat kenaikan. Oke, langsung kita masuk ke yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita mulai langsung dari kondisi ekonomi. Jadi kondisi ekonomi saat ini mungkin ada sebagian yang mungkin ngerasa udah agak ngeri. Apalagi banyak banget di luaran content creator yang mengatakan, wah kita bakal resesi tahun 2023. Atau ternyata malah tahun ini malah menjadi sehat. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Sebenarnya kondisi saat ini baik atau enggak. Nah, di sini saya akan berbagi berdasarkan 3 jenis indikator ekonomi. Yang pertama yang leading, yang kedua yang lagging, dan yang ketiga yang namanya adalah coincident. Nah, apa itu leading, apa itu lagging? Bapak Ibu bisa cek di YouTube Exness Education. Di sana saya udah pernah bahas apa itu leading dan apa itu lagging. Oke, di sini saya akan bahas mengenai indikator ekonomi, di mana di sini saya akan bahas yang pertama melalui jam kerja. Jadi di Amerika Serikat sendiri mereka ada merekam seberapa banyak ataupun seberapa panjang waktu kerja dari pekerja-pekerja yang di Amerika Serikat. Kalau misalnya jam kerja mereka semakin panjang, ini memberikan indikasi bahwa ternyata ekonomi mereka lebih baik. Sehingga mereka membutuhkan semakin banyak pekerja. Dan dalam hal ini pengangguran akan menurun. Kemudian yang kedua, seberapa banyak yang dipesan oleh pabrik. Jadi kalau misalnya pabrik-pabrik ngelihat ini ke depannya ada potensi bahwa permintaan dari produk mereka akan naik. Biasanya mereka akan pesan bahan mentah mereka semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah sentimen dari konsumen. Sentimen dari konsumen ini adalah data yang dirangkum oleh University of Michigan, di mana setelah mereka rangkum, mereka akan kasih tahu ke masyarakat. Kira-kira saat ini konsumen, kira-kira sentimennya seperti apa. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu dari CB dari CB atau Conference Board Consumer Sentiment. Yang mana CB ini sendiri datanya
lebih mahal premium, dan tentunya datanya sebenarnya nggak jauh beda daripada data University of Michigan. Kemudian yang ketiga yaitu selisih suku bunga antara hasil imbal hasil dari obligasi 10 tahun dengan tingkat suku bunga The Fed. Jadi di sini nanti ada yang namanya Treasury Yield Curve. Nanti kita akan bahas semua datanya di akhir penjelasan dari indikator yang saya bagikan ini. Kemudian yang kedua yaitu Coincident Economic Indicator, yang mana yang mana indikator ini sebenarnya tidak begitu sering dipakai sebenarnya kalau kita melihat kesehatan ekonomi. Tapi ternyata indikator-indikator ini malah ternyata memberikan petunjuk di saat ketika ekonominya lagi membaik ataupun memburuk. Jadi ketika ekonomi yang membaik, data-data ini membaik. Ketika ekonomi memburuk, data-data ini juga memburuk. Yang pertama tentunya penjualan retail. Jadi kalau misalnya penjualan retail yang menurun, ini berarti orang-orang lagi nabung, lagi nggak mau belanja. Hal ini tentunya karena setiap orang pasti punya pemikiran nih, wah ini lagi krisis nih, harus lebih hemat nih. Jadinya belanjanya direm. Nah, biasanya ini berbarengan jalannya. Kemudian yang kedua yaitu non-farm payroll, yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tunggu di hari Jumat nanti. Nah, di sini ini sebenarnya mengukur seberapa banyak penambahan pekerja di bidang non-farm ataupun non-pertanian. Mengapa ini penting? Karena sekitar 3/4 dari ekonomi Amerika Serikat itu dikuasai oleh sektor non-pertanian. Beda sama Indonesia yaitu negara agraria, di Amerika sebaliknya. Mereka adalah negara yang cenderung non-farm, non-pertanian. Kemudian yang ketiga tentunya pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi ini tentunya pendapatan bersih yang sudah dikurangi oleh subsidi. Karena di Amerika Serikat sendiri beda sama di Indonesia. Subsidi mereka itu bisa dikatakan angkanya cukup besar, cukup substansial. Kemarin waktu zaman COVID aja itu 1 bulan mereka bisa dikasih $1.200 setiap bulannya. Jadi itu angkanya cukup besar. Belum lagi kalau misalnya mereka nganggur, itu mereka juga akan dapat yang namanya unemployment claim ataupun jobless claim. Ya tentunya ini dapatnya ya dari pajak yang udah dibayar gitu loh. Baru bisa sanggup untuk membiayai orang-orang yang nganggur. Tapi tentunya di negara-negara barat umumnya mereka punya satu budaya yang agak berbeda. Ketika mereka ngambil jobless claim ini, ngambil benefit ini, ngambil uang ini, sering sekali mereka dianggap remeh oleh orang ramai. Hal ini tentunya ya karena orang-orang yang bayar pajak, orang-orang nganggap orang-orang yang ngambil benefit ini adalah beban negara gitu loh. Jadi mereka biasanya cenderung agak malu untuk ngambil jobless claim ini. Jadi biasanya kalau misalnya baru di PHK, mereka nggak langsung ngambil. Mereka biasanya langsung pakai tabungannya dulu. Sampai memang udah nggak sanggup, baru minta bantuan Departemen Sosial mereka. Gitu. Nah, kemudian ada yang berikutnya yaitu lagging economic indicator, yaitu indikator ekonomi yang biasanya sedikit lebih telat daripada kondisi ekonominya. Jadi kondisi ekonominya udah memburuk, baru biasanya angka-angka ini berpengaruh. Jadi misalnya nih bunga pinjaman rata-rata semakin rendah angka ini biasanya ini mengindikasikan ekonomi sudah memburuk. Nah, kemudian rasio cicilan dibandingkan dengan income. Nah, biasanya kalau misalnya cicilan naik, income menurun, ini menandakan krisis. Kira-kira begitu. Kemudian ini ada CPI for Services atau Indeks Harga Konsumen Jasa. Ini bahasa Indonesia ya, IHK memang resmi seperti itu. Ini tentunya ngasih indikasi di mana kalau CPI ini menurun, ini mengindikasikan ekonomi lagi lesu, dikarenakan Amerika Serikat seperti yang kita ketahui cenderung dikuasai oleh sektor jasa. Dan yang terakhir adalah rasio antara stok dengan penjualan. Jadi kalau penjualannya makin rendah, stoknya makin tinggi, ini berarti nggak laku. Ini pada dasarnya berhubungan juga sama yang tadi, penjualan retail. Tapi ini dalam sektor dagang dan juga manufaktur. Jadi ini dua sektor ini. Dari data-data yang tadi, nah ini saya kasih langsung data yang selesainya. Supaya nggak terlalu panjang lebar, udah tadi saya jelaskan panjang lebar juga kan. Di sini kita lihat ada data yang merah, ada data yang hijau.
Nah, di sini ketika kita ngelihat ada data yang merah, ada data yang hijau, ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi saat ini nggak menentu. Kalau memang semua datanya hijau, ini bisa diindikasikan bahwa ekonominya lagi baik. Sedangkan ini bisa dikatakan kondisinya 50-50, 50-50. 50% yang merah, 50% yang hijau. Nah, dengan kondisi sedemikian rupa, bisa dikatakan bahwa kalau misalnya orang-orang bilang ekonomi lagi melambat nih, sebenarnya belum tentu gitu loh, karena nggak konsisten angkanya. Angka perlambatan itu nggak konsisten. Mau dibilang ekonominya lagi bagus-bagusnya, nggak juga. Jadi yang bisa kita lakukan sebagai pelaku pasar, tentunya kita lebih berwaspada. Ketika kita menggunakan uang kita di kondisi saat ini, bisa dikatakan kita harus lebih waspada, lebih bijak, dikarenakan kita juga harus punya uang tunai. Ketika market lagi hancur-hancurnya, kita harus punya uang tunai untuk beli aset itu. Supaya ketika nanti ekonomi sudah membaik kembali, kita bisa ngambil keuntungannya. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya ini semua saya ambil berdasarkan data dari masa lampau, yang tentunya belum tentu 100% bisa mengindikasikan apa yang terjadi di masa mendatang. Tapi biasanya data-data demikian cukup akurat untuk memberikan kita petunjuk. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutin, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa masukkan ke kolom Q&A atau bisa masukkan ke kolom chat. Saya coba cek di kolom chat. Oke. Bisa. Semua orang bisa chat. Oke, saya lanjutin. Kemudian, hal berikutnya yang menurut saya cukup menarik, yaitu data musiman. Jadi sebenarnya setiap instrumen itu, ataupun setiap kelas aset itu biasanya ada pergerakan musimannya. Jadi pergerakan musiman ini saya ambil dari equityclock.com, di mana ini adalah data yang dirata-ratakan selama 20 tahun terakhir. Dan diindikasikan bahwa di kuartal pertama, lebih tepatnya di 2 bulan pertama di kuartal 1, biasanya, bukan kepastian, biasanya harga naik. Dari emas ya, biasanya. Tapi bukan kepastian. Kenapa demikian? Tentu ada alasan di baliknya. Jadi biasanya pada bulan 12, bulan 1, bulan 2, ini adalah musim pernikahan di India dan di Tiongkok. Jadi permintaan emas biasanya naik di masa-masa itu. Itu adalah logika di belakangnya. Kenapa biasanya bulan-bulan demikian harganya naik. Apakah pasti? Enggak juga. Ada beberapa tahun yang ternyata turun, enggak naik malah. Nah, yang Maret, nanti kita bahas ketika nanti webinar soal emas lagi di bulan Maret, tanggal 30 Maret kalau nggak salah. Nah, kita cek data fundamental dari emasnya sendiri. Pertama kita cek dari perubahan permintaan emas. Ini adalah perubahan permintaan emas di 4 wilayah di seluruh dunia. Nah, di sini permintaan emas memang bisa dikatakan mau dibilang pulih-pulih banget, sebenarnya enggak juga. Namun bisa dilihat bahwa permintaan emas malah belakangan ini cenderung negatif di seluruh wilayah di seluruh dunia. Terutama ini pasca terjadinya perang kemarin kemudian menurun. Jadi bisa kita lihat memang ini nggak ada pertanda dia membaik. Tapi nanti ada tanda-tanda positifnya, nanti saya tunjukkan. Nah, bisa dilihat di sini di Asia ternyata permintaan emas minus 1,5 ton, permintaan di Eropa minus 11 ton, permintaan di Amerika minus 21 ton, dan wilayah lainnya, yaitu Afrika dan Amerika Latin, itu minus 0,7 ton. Nah, bisa dikatakan ini semua negara lagi, atau semua investor lagi takut nih sama emas. Tapi ingat, ini adalah data bulan November. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat, di bulan Desember emas malah rebound. Pada dasarnya sesuai dengan data musiman tadi. Desember naik kembali gitu. Jadi emas bisa dikatakan cukup kuat di bulan 11 akhir hingga bulan 12 itu naiknya cukup banyak. Bahkan awalnya saya cukup pesimis nih, emas bisa nggak di zona hijau? Maksudnya ditutup di kondisi positif di akhir tahun. Ternyata positif walaupun tipis gitu. Kemudian bisa dilihat juga nih, ini adalah data cadangan emas di seluruh dunia dan juga perubahan-perubahannya. Yang bagian atas 5 negara ini adalah negara yang
membeli emas paling banyak dalam satu kuartal terakhir, kuartal ketiga, kuartal keempat datanya belum ada kemarin waktu saya buat. Kemudian yang di bawah ini adalah data yang menjual. Nah, yang saya tandai kotak kuning ini adalah pemegang cadangan emas terbesar di dunia, top 10-nya. Yang nomor 1 tetap masih Amerika. Amerika masih memegang 8 ribuan ton. India saya lupa angka pastinya berapa, tapi India masih termasuk top 10 di seluruh dunia. Dan di sini terlihat bahwa India lagi akumulasi, Amerika malah sebenarnya mengurangi posisi mereka. Kemungkinan mereka pakai cadangan emas mereka, terutama untuk membiayai energi di negara mereka. Gitu. Jadi ini ada kemungkinan tersebut. Karena kalau diingat kembali, Amerika Serikat sendiri sempat menggunakan yang namanya SPR ataupun Strategic Petroleum Reserve alias cadangan minyak bumi strategis mereka untuk membiayai penggunaan minyak bumi di dalam negeri mereka. Jadi supaya harga minyak dalam hal ini BBM di negara mereka nggak terlalu naik dikarenakan akibat dari perang, ya tentunya mereka mau nggak mau keluarin SPR mereka. Nah, kemungkinannya belanjanya ya pakai emas mereka, gitu. Kemudian ini kita lihat data yang cukup penting sebenarnya, data distribusi permintaan di seluruh sektor. Di seluruh sektor ini bisa kita lihat di bagian bawah ini ada 4 sektor. Sektor pertama tentunya perhiasan, yang kedua teknologi, ketiga investasi, dan keempat bank sentral. Nah, kalau kita lihat kembali, belakangan ini yang hijau ini sebenarnya nggak kemana-mana gitu loh. Dan cenderung ketika yang hijau ini menipis, harganya menurun. Coba dilihat di sini nih. Ini menipis, harga menurun. Ini menipis, harga menurun. Nah ini ketika dia naik, harganya naik. Ketika dia turun lagi, harganya turun. Gitu, bolak-balik seperti itu. Dan yang terakhir, dilihat datanya ini malah yang paling kecil. Makanya angkanya sempat turun. Ini bulan November. Jadi di sini ini datanya bukan data yang paling baru. Sorry, ini data kuartal ketiga. Sorry, bukan November. Data kuartal ketiga. Dan di sini malah bank sentral yang nambah paling banyak. Ya, jadi ketika harganya anjlok, biasanya bank sentral akan akumulasi. Ya tujuannya sih supaya untuk cadangan mereka modalnya lebih murah. Tapi di sisi lain investor biasanya kalau harganya lagi turun, mereka akan menjauh. Gitu. Jadi biasanya kalau dilihat harga ini, pergerakan harga emas ini yang warna emas ini, biasanya pergerakannya sangat bergantung kepada permintaan dari investasi. Ya kita ini, investor ini, gitu. Jadi kalau permintaan kita tinggi, harganya naik. Permintaan kita rendah, harganya turun. Nah, untuk investasi sendiri, detailnya kira-kira seperti ini nih. Investasi itu pada umumnya ada beberapa jenis. Yang pertama tentunya ya emas batangan. Yang sudah kita ketahui kan, emas batangan yang walaupun besarnya seperti HP, tapi kalau ditimpuk ke kepala benjol juga, kira-kira gitu kan. Kemudian yang kedua, koin. Jadi di beberapa negara mereka ada buat koin emas. Kemudian ada juga yang buat dalam bentuk medali, gitu. Kemudian dan yang keempat yaitu dalam bentuk ETF. Yaitu dalam bentuk reksadana emas. Sebenarnya nggak tepat juga ya saya kalau katakan sebagai reksadana ya, tapi dia mirip dengan reksadana, bedanya ini bisa diperdagangkan di bursa. Kira-kira seperti itu. Nah, ETF emas terlihat kalau di sini setiap kali ETF emas dalam kondisi negatif, nah harganya turun. Ketika positif, harganya naik. Nah, ini bolak-balik seperti itu. Dan ini bisa dikatakan cukup konsisten. Yang berarti bisa dikatakan permintaan dari ETF ini sangat berpengaruh kepada harga emas. Jadi kalau kita lihat di bulan November kemarin, ini harganya lagi hancur-hancurnya. Disebabkan oleh permintaan ETF yang menurun. Maksud saya kuartal ketiga, ke November mulu. Kuartal ketiga gitu. Jadi di kuartal ketiga kemarin negatif. Dan ini ngebuat harga emas anjlok cukup dalam. Kemudian yang berikutnya kita lihat dari data produksi. Data produksi sebenarnya Indonesia cukup banyak produksi kita. Kita di posisi 36,
9. Kita di posisi ke-9 terbesar di dunia per data Desember 2021 ya. 2022 belum keluar, jadi kita masih nunggu nih. Sebenarnya nanti Indonesia di posisi berapa. Tapi sebenarnya data produksi ini, Indonesia sendiri produksinya sebenarnya meningkat. Dan saya cukup yakin sebenarnya Indonesia produksinya bakal meningkat lagi gitu loh. Nah, cuman ya memang kita lihat saat ini yang tetap nomor 1 ya di Tiongkok, yang kedua Rusia, ketiga Australia. Jadi 3 negara ini adalah top. Dan yang keempat nih angkanya agak jomplang kan, bisa dilihat agak jomplang. Jadi 1, 2, 3 ini kayaknya bakal tukar-tukaran, top produk produsen emas gitu. Nah, data berikutnya yang menurut saya cukup penting yaitu data biaya produksi. Nah, biaya produksi ini bukan berarti biaya produksi semua perusahaan tambang emas. Tapi ini adalah data produksi yang dirata-ratakan, kemudian dicari angka biayanya ditambah dengan keuntungannya. Keuntungannya saya lupa angka pastinya berapa persen. Tapi pastinya di sini adalah data biaya produksi emas di mana supaya si tambang emas ini bisa tetap beroperasi. Jadi istilahnya harga balik modal lah, jual modal. Nah, kalau tambang emas ini jual modal seharga sekitar $1.275 per troy ounce, maka diperkirakan si tambang emas ini bisa bertahan hidup. Kalau dijual di bawah itu, bisa dikatakan tambang emas ini bakal mati. Kira-kira seperti itu. Nah, ini per gramnya berapa? Ini saya bagikan deh. 1275 bagi 131,1034. $40 kali 15.000 lah ya, biar gampang. Berarti kalau emas dijual di bawah 615.000 per gram, itu bisa dikatakan tambang emas bakal bangkrut. Tapi di sisi kita ya itu artinya udah murah banget. Kira-kira gitu ya. Nah, artinya dengan harga emas sedemikian sedemikian makin tinggi, maka kalau harga emas mendekati level harga ini bisa dikatakan harganya udah murah kali. Nah, kenapa harganya bisa naik? Harganya naik tentunya karena inflasi yang belakangan terjadi. Kemungkinan besar karena harga energi yang naik juga. Jadi harga minyak kalau naik, biasanya harga batu bara juga ikut naik. Memang biasanya kalau tambang emas masih pakai batu bara. Mereka masih belum semaju pemikiran-pemikiran orang yang udah pakai tenaga surya dan sebagainya. Karena memang sulit. Medan mereka sangat sulit untuk pakai tenaga-tenaga yang terbarukan. Jadi biasanya mereka hanya pakai batu bara. Kemudian ada lagi data berikutnya yang cukup penting, yaitu data Futures Open Interest. Futures Open Interest ini intinya adalah data kontrak berjangka yang nggak ditutup. Jadi habis open posisi dibiarin terbuka. Dan data ini adalah data dari berbagai bursa derivatif atau bursa berjangka di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam hal ini, tanda kutip, yang transaksinya yang paling besar. Enggak semuanya. Karena memang untuk emas sentralnya yaitu di COMEX, di Dubai, ICE, India, Istanbul, Moskow, SFE, TOCOM, dan LME. Nah, yang paling besar transaksinya itu sebenarnya hanya di 3 tempat, yaitu di COMEX, di Amerika Serikat, yang biasanya orang-orang juga transaksi di sana. Kemudian yang kedua ada di SFE, ataupun Sydney Futures Exchange. Dan yang ketiga adalah TOCOM, atau Tokyo Commodity and Mercantile Exchange. Kira-kira begitu. Nah, jadi 3 ini yang paling gede. 3 ini yang paling gede, tapi di antara semuanya bisa dilihat warnanya yang paling mencolok, yaitu yang COMEX. Maka kita akan gali lebih dalam data dari si COMEX. Nah, supaya nggak bingung juga, sebenarnya Futures Open Interest ini juga meliputi posisi yang posisi buy dan posisi sell, alias posisi long dan posisi short yang terbuka. Jadi ini angkanya nampaknya banyak, tapi ini semuanya termasuk di dalam angka ini, gitu. Jadi ini bukan hanya yang beli, bukan hanya yang jual. Jadi dua-duanya
Yang posisinya masih floating, ya angkanya masuk ke sini, ke grafik ini. Tapi data berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah data yang hanya posisi beli. Karena itu yang lebih penting sebenarnya. Nah, di sini bisa kita lihat, ini walaupun ada dua warna ini sebenarnya menunjukkan bahwa yang merah ini adalah data orang posisi beli yang lainnya. Karena yang warna ungu ini adalah data money manager alias manajer investasi. Nah, data yang sebenarnya yang lebih penting adalah data money manager. Karena gimana pun yang menggerakkan pasar adalah mereka. Taunya dari mana? Coba dilihat. Ketika batang yang warna ungu ini mengecil, harganya menurun. Ketika dia nongol lagi ataupun naik lagi, nah ini harganya naik. Jadi bisa dilihat si money manager ini sangat berpengaruh dalam transaksi emas ini. Dan ini adalah data mingguan. Jadi ini satu bar sebenarnya data satu minggu. Jadi ini data yang cukup cepat. Cuman memang sayangnya data ini diupdate hanya setiap hari Selasa. Sorry, saya ralat. Datanya diupdate setiap hari Jumat malam ataupun Sabtu pagi jam Indonesia. Data ini adalah data hingga Selasa. Maksudnya gimana nih? Ini contoh nih. Data untuk minggu ini yang akan dirilis nanti hari Sabtu pagi, itu adalah data yang transaksi hingga Selasa kemarin, Selasa 2 hari yang lalu. Nanti baru muncul di chart ini. Jadi telat 1 mingguan gitu. Walaupun telat sebenarnya ini bisa kasih kita gambaran untuk jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kita gunakan data ini bukan untuk trading jangka pendek. Trading jangka waktu yang lebih panjang gitu. Dan di sini bisa dilihat bahwa money manager sebenarnya belakangan ini 6 minggu terakhir ini sebenarnya mereka lagi mengakumulasi, mereka lagi beli. Apakah mengikuti data musiman tadi? Mungkin saja. Karena banyak sekali money manager yang sebenarnya trading menggunakan data seasonality. Gitu. Data seasonality ini cukup penting untuk banyak sekali fund manager. Kemudian ada data berikutnya yaitu data yang dibuat oleh gold.org yang mana data ini adalah data Gold Return Attribution Model. Yang mana ini mereka buat model matematis yang memasukkan beberapa data seperti data ekspansi ekonomi, risiko pasar, biaya peluang, dan juga momentum. Kemudian dari hitungan matematika ini mereka munculin grafik yang warnanya yang nggak jelas nih lah ya, dibandingkan dengan yang warna emas. Yang warna emas ini tentunya tingkat pengembalian harga emas, sedangkan yang warna ini adalah data dari gram ini. Oke. Sedangkan data yang bawah ini, grafik batang yang di bawah ini adalah data dari masing-masing komponen ini. Yang sebenarnya ada 6 nih. Cuman ini saya singkat untuk biaya peluang itu sebenarnya ada 2 gitu. Saya tunjukkan di halaman berikutnya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di tahun 2022 ada beberapa data yang cukup penting, yang cukup mengambil peran. Yang pertama tentunya adalah opportunity cost dari interest rate ataupun suku bunga dan juga forex. Di sini bisa dilihat bahwa kalau kita ingat kembali di 2022, mata uang dolar itu menguat sangat banyak sehingga ini membuat harga emas tertekan. Jadi bisa dilihat hampir sepanjang tahun ini hampir semuanya negatif kecuali 2 bulan terakhir sama bulan Februari. Kemudian data bunga. Suku bunga kan belakangan naiknya kenceng banget dari 0,25% hingga 4,5%. Dan di sini ini menyebabkan harga emas tertekan. Sudah pasti. Jadi ketika suku bunga naik, harga emas sudah pasti tertekan. Namun di sisi lain ada data lain yang sebenarnya cukup mendukung juga, yaitu data dari ketidakpastian, risiko dan ketidakpastian. Walaupun memang ada beberapa data lain yang positif, misalnya data ekonomi, kemudian momentumnya. Namun terlihat memang data-data ini nggak cukup untuk ngebantu emas supaya tetap bertahan di area positif. Makanya di tahun lalu emas bisa dikatakan cenderung tertekan. Walaupun pada akhirnya ditutup cukup flat gitu. Nah, di sini kalau dilihat di bulan Desember, di bulan Desember 2022, yang ngebuat harga emas naik itu malah pelemahan dari dolar. Gitu. Jadi pelemahan dari dolar ngebuat harga emas naik. Kemudian dari
tingkat suku bunganya sebenarnya ini cukup menekan, tapi nggak begitu banyak seperti sebelumnya, karena memang ada perkiraan bahwa kenaikan tingkat suku bunga di tahun 2023 itu akan nggak seagresif di tahun lalu. Kalau di tahun lalu kan kita udah ngelihat kenaikan harga emas, kenaikan suku bunga itu kan sudah 3 kali berturut-turut 75 basis poin, 3 kali gitu. Dan itu jarang banget terjadi. Setelah itu baru dinaikkan hanya 50 basis poin. Jadi ini bisa dikatakan mereka ada berekspektasi bahwa tahun 2023 the Fed nggak akan se-hawkish tahun lalu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu apa itu hawkish, silakan cek di Access Education di YouTube. Oke, lalu harganya gimana nih? Nah, harganya saya nggak akan pakai ini, tapi saya akan pakai chartnya Exness. Sebentar. Oke. Nah, jadi sebentar, ini mungkin ada isu. Oke, sambil menunggu pertanyaan pertama, ada pertanyaan. Jadi emas bakal naik atau udah maksimum? Nah, ini pertanyaan cukup menarik. Oke, simpelnya begini, kalau bercerita soal kenaikan, saya selalu mengatakan sky is the limit. Jadi kenaikan tuh sebenarnya nggak ada batasnya gitu loh. Jadi naik ya bisa naik senaik-naiknya gitu loh. Tergantung kondisi pasar waktu itu seperti apa. Itu yang pertama. Kalau bertanya apakah sekarang mau turun? Nggak juga gitu loh. Karena kondisinya memang kondisinya memang saat ini market memang belum sepenuhnya yakin untuk pindahkan duit mereka ke emas gitu loh. Karena kondisi saat ini ketika suku bunga naik, mereka juga nggak berani berspekulasi banget, dikarenakan banyak sekali di antara para trader luar ini, mereka pakai pinjaman untuk tradingnya. Jadi bisa dikatakan mereka mau nggak mau mereka balikin duit mereka ke peminjam mereka gitu loh, ke bank atau ke sekuritas mereka gitu. Jadi menurut saya nih, tahun ini emas ada potensi untuk bangun. Tapi apakah bakal ke 2000? Belum tentu gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, untuk prediksinya emas mau kemana ini nanti kita akan bahas nih sebentar lagi ya. Oke, saya buka emas. Oke, mari kita mulai bahas emas. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sekalian tahun lalu sempat ngeliat Telegram. Di Telegram saya ada bahas bahwa pertama kali emas ada potensi nih ngebentuk pola yang namanya rising wedge gitu. Ini kemudian saya koreksi lagi gitu loh. Nah, ini awalnya, ide awalnya ada potensi pembentukan ini. Potensi pembentukan ini kalau misalnya sukses, harga emas break di bawah ini ya jatuh gitu loh. Tapi ternyata enggak, malah dia jebol atas. Berarti pola ini nggak valid gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang bisa kita lihat apa nih? Emas kalau dilihat dari sisi sebelah kiri, nah saya edit dulu nih, biar enak dilihat. Oke. Nah, di sini ini harga emas di 1880. 1880. 1880. Kita buat di sini 1880. Oke. Nah, di sini bisa dilihat kalau dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu pendek, menurut saya sih ada peluang harga emas balik ke 1880 dulu. Tapi ada tapinya nih. Tapi sebenarnya harga emas sekarang cukup tertahan di area ini nih.
Nah, di sekitar 1860. Yang berarti sekarang emas lagi ngetes nih, lagi menguji 1860. Kalau 1860 ini bisa ditembus, bahkan kalau bisa menembus 1880, bisa dikatakan emas ada peluang untuk balik ke area ini nih, sekitar 1950 lah ya, biar dibulatkan ke atas gitu. Ya, 1920 hingga 1950, mari kita gambar. Nah, 1920, 1950. Oke, nah kira-kira seperti ini. Ini untuk jangka waktu yang lebih panjang. Sebenarnya panjangnya juga nggak panjang-panjang banget. Ini cuma pakai daily gitu. Lalu kalau jangka pendeknya gimana, Chris? Bosen nih, gitu kan? Kita cek ya. Kita cek dan recheck. Nah, emas kondisinya sekarang bisa dikatakan lagi konsolidasi. Tapi kalau misalnya nih, nah, saya gambar-gambar deh. Saya gambar-gambar dulu. Oke. Nah, kondisi sekarang bisa dikatakan emas lagi konsolidasi, tapi memang kalau misalnya emas bisa balik ke atas, ini low-nya berapa nih? 1848. Oke, biar lebih. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih harga emas bisa mantul balik tutup di atas 1848, kemudian memantulnya kira-kira begini. Nah, kira-kira begini ya. Naik, turun. Nah, di sini ada potensi harga emas untuk balik ke atas lagi. Tapi syaratnya harga emas harus turun dulu. Kira-kira ke sini dulu. Oke, kira-kira ke sini. Oke. Jadi kalau misalnya harga emas dia bisa turun ke 1840 dulu, kemudian sanggup memantul dan tutup di atas 1848 dulu, maka ada peluang harga emas untuk mantul balik ke sini 1848 untuk lanjut naik lagi. Tapi kalau memang nggak sanggup, kemudian harga emas malah anjlok, ya kita harus nunggu di agak bawah lagi. Bisa aja ke 1830 dulu. Gitu. Jadi kalau sekarang menurut saya sih masih ngeri-ngeri nih. Mau masuk, ini mau lanjut naik ke atas atau dia mau lanjut ke bawah dulu. Tapi kalau saya sendiri sih ngeliat dia ke bawah dulu baru ke atas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah karena perlambatan ekonomi tersebut atau tidak menentu membuat sideways? Sebenarnya pada umumnya biasanya begini. Ketika ekonomi tidak menentu, orang-orang akan cenderung beli emas karena emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi. Karena ketika orang-orang punya uang, banyak sekali orang-orang yang takut uangnya mengecil nilainya. Bukan angkanya ya, nominalnya ini ceritanya lain, tapi nilainya. Nilai ini kira-kira begini nih. Katakan 10 tahun lalu, harga emas 500.000. 500.000 itu 10 tahun lalu bisa beli telur entah berapa biji. Katakan 1.000 biji gitu kan. Nah, di tahun yang sama, tahun ini, tahun 2023, harga emas 1 gram yang sama, jadi emasnya tetap 1 gram, itu tetap bisa beli 1.000 biji telur. Kira-kira begitu
analoginya gitu loh. Jadi nilainya nggak berubah. Walaupun secara nominal harga telur udah berubah banyak gitu. Tapi saya tetap masih bisa dapat 1000 butir telur dengan 1 gram emas. Nah, emas itu sudah lama dijadikan sebagai alat demikian, lindung nilai inflasi. Walaupun tiga tahun terakhir ya nggak ngalahin inflasi ya. Tapi emas ada kecenderungan seperti itu, di mana orang-orang akan parkirkan duitnya ke emas ketika terjadi krisis atau terjadi ketidakpastian ekonomi. Karena dianggap kalau ada apa-apa, bisa bawa emasnya pindah ke negara lain. Walaupun prakteknya nggak semudah itu ya. Jadi harusnya ketika kondisi ekonomi nggak menentu, biasanya emas akan cenderung naik. Dengan catatan suku bunga juga harus rendah. Saat ini kan suku bunga lagi tinggi-tingginya nih. Berarti krisis belum sampai puncak-puncaknya. Kita tunggu aja. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Pak Kris, seberapa akurat nih seasonality saat ini ya? Seasonality sebenarnya bisa dikatakan cukup akurat untuk ngasih gambaran soal waktu bulan per bulan. Tapi bukan berarti kita harus ambil itu jadi patokan. Dalam artian begini, ketika misalnya nih, kalau kita balik ke seasonality ya, nah katakan nih misalnya di bulan Maret ini kan, wah ini kalau menurut gambar nih 2 minggu pertama turun, kemudian 2 minggu terakhir naik. Mungkin juga ada juga orang yang, oke, 2 minggu pertama saya pasang posisi sell, 2 minggu terakhir saya pasang posisi buy. Saya nggak punya datanya nih, apakah ini bisa jadi profit atau enggak. Tapi kalau memang mau ambil data ini, seasonality jadikan satu data tambahan aja. Untuk ngambil keputusan tetap jauh lebih baik pakai data harga. Gitu. Jadi ini sebagai data tambahan, tetap cek lagi harga, kondisi harga saat itu seperti apa. Karena ini adalah data rata-rata 20 tahun terakhir, di mana bisa aja di dalam 20 tahun ini ada 1 atau 2 tahun yang ternyata harganya bergerak sebaliknya gitu, nggak sesuai dengan pergerakan seasonality ini. Makanya kalau kita lihat ini kan dia punya grafik itu ada keriting-keriting gitu loh, nggak garis lurus gitu. Beda sama di 2 minggu terakhir Desember ya, ini kan cenderung garis lurus gitu. Jadi ini harus agak berhati-hati. Jadi jangan telan bulat-bulat. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Di 2023, market akan kemana? Oke, ini saya kasih gambarannya ya. Menurut saya nih, kalau Bapak Ibu ada baca berita, ada ngecek kondisi luar negeri, beberapa negara mulai buka ekonominya kembali, terutama Tiongkok. Tiongkok kan udah kita tahu sebagai negara yang sangat anti dengan COVID. Mereka bahkan implementasikan aturan yang namanya COVID Zero. Artinya nggak boleh ada kejadian satu pun kasus, dan kalaupun misalnya ada terjadi satu kasus, daerah itu langsung lockdown, langsung dicek massal. Dan setelah 3 tahun, akhirnya mereka nyerah. Jadi bulan Desember kemarin, akhirnya presidensi bilang ya udah deh, nggak sanggup lagi. Karena kan pada dasarnya ketika lockdown seperti itu, pemerintah kan bakar uang. Pemerintah sana, pemerintah kita enggak gitu. Pemerintah sana gitu. Pemerintah sana bakar uang gitu loh. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk akan coba menghentikan, masih coba, belum pasti. Mereka coba akan menghentikan dan dijadwalkan di kuartal kedua tahun ini mereka sudah bisa lepas sepenuhnya dari kondisi COVID Zero. Di mana oke, ada COVID nggak apa-apa ya, kita ikuti aja gitu loh. Itu yang mereka coba jalankan saat ini. Apakah pasti bisa? Belum tentu.
Tapi harapan saya sih mudah-mudahan bisa gitu loh. Karena ketika kalau misalnya ini bisa dijalankan dengan baik, COVID Zero ini bisa, lockdown ini bisa cepat diselesaikan, maka kondisinya adalah makin banyak terjadinya aktivitas ekonomi di negara itu. Kenapa penting banget gitu loh, Tiongkok kenapa penting banget? Nggak ada efek sama Indonesia gitu loh. Sebenarnya sedikit banyak ada gitu loh, karena ada banyak barang dasar yang dibutuhkan Tiongkok itu diimpor dari Indonesia. Jadi mau nggak mau ya tetap ada pengaruhnya. Tapi memang nggak signifikan banget, karena memang lebih banyak kita impornya dari sana gitu. Ya siapa sih yang nggak tahu bahwa Tiongkok kan negara produsen. Tapi sedikit banyak untuk perusahaan-perusahaan distribusi yang distribusi barang-barang dari Tiongkok, mereka juga akan merasakan dampaknya. Yaitu akhirnya supply bisa menjadi lebih baik dan akhirnya jualan mereka bisa lebih lancar. Yang selama ini PO nggak kelar-kelar, akhirnya PO-nya bisa bersih gitu loh. Nah, jadi kalau saya ngelihat tahun ini, kalau penanganan COVID-nya beres dalam artian pemerintah nggak parnoan lagi, terutama pemerintah Tiongkok, karena kalau di Indonesia sendiri kan kita udah diumumkan kan kemarin bahwa kita udah masuk endemi, yang mana itu bagus gitu loh, karena kalau kita nggak masuk endemi nggak kelar-kelar gitu loh. Nah, dengan kita masuk ke endemi, maka ekonomi kita akan semakin membaik. Nah, apalagi kan tahun depan kan pemilu ya. Nah, semuanya lagi menyelesaikan rapornya, supaya rapornya cantik juga gitu loh. Supaya performa ekonominya bagus juga, ya udah sekalian jalan semuanya. Gitu. Nah, jadi bisa dikatakan tahun depan saya cukup, tahun ini 2023 saya cukup optimis. Orang-orang akan konsumsi lagi, jalan-jalan lagi. Yang paling terdampak adalah industri travel. Industri travel saat ini pasti terdampak banget. Di mana kalau dilihat harga tiket itu semuanya naik gila-gilaan. Gila-gilaan. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian mungkin harus sedikit lebih berhati-hati tahun ini. Ini bukan bukan ramalan ya, tapi ini analisis saja, analisis. Di mana kemarin ada satu pesawat yang 70% isinya orang COVID itu terbang ke Italia dari Tiongkok. Jadi saya ngelihat ada potensi ini terjadi di mana-mana juga gitu loh. Orang-orang COVID terbang kemana-mana gitu loh. Yang intinya adalah bisa aja kasus COVID naik lagi. Jadi walaupun katanya endemi ya tetap berhati-hati gitu loh. Ya tetap jagalah gitu. Kalau nggak jaga ya ekonomi kan balik lagi. Takutnya nanti lockdown lagi, PPKM lagi. Waduh pusing kan gitu kan. Nah mudah-mudahan ya dengan begitu kita lebih berhati-hati tahun ini supaya kalaupun ada COVID wave dari sana datang kemari itu nggak terasa banget. Mudah-mudahannya seperti itu. Gitu. Jadi ya tergantung dari pemerintahnya menangani COVID ini seperti apa. Kalau penanganannya baik, bisa saya katakan Indonesia cukup baik, cukup mengejutkan sebenarnya. Walaupun kondisi vaksinasi nggak tinggi-tinggi banget, tapi penanganan kita cukup baik. Antara penanganannya cukup baik atau memang imun kita yang lebih baik gitu. Nah, tapi ya secara keseluruhan ya ini bakal ngaruh, sedikit banyak bakal ngaruh ke ekonomi. Tapi memang di Indonesia sendiri saya sendiri amati memang kita lebih nyantai sih, lebih nyantai menghadapi ini. Gitu. Nah, gimana cara baca news? Nah, cara baca news sebenarnya ada banyak. Tapi yang saya mau tekankan bukan membaca news, tapi memahami news. Maksudnya gimana nih memahami news? Gini nih. mungkin sebagian di antara kita Bapak Ibu sekalian mungkin kan ada yang baca news. Contoh seperti baca yang beginian. Nah, atau mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang baca beginian. Sorry, belum muncul. Nah, yang beginian. Oke, ini belum refresh nih. Ini masih yang lama nih. Nah, ini kalau Bapak Ibu seringnya yang baca yang beginian, ini namanya kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi itu kira-kira apa gitu loh.
Kalender ekonomi singkatnya adalah ini cuma ngasih kita informasi data kondisi ekonomi di daerah-daerah tertentu itu seperti apa. Dan perlu kita ketahui ini adalah data masa lampau. Jadi jangan ambil data ini, telan bulat-bulat lalu trading. Kan ini banyak sekali yang melakukan seperti ini kan. Wah ini ADP non-farm employment change, hijau, wah pasang buy USD, sell euro. Yang begini-begini biasanya kebanyakan endingnya negatif, minus. Kenapa demikian? Karena ini adalah data bulan Desember. Jadi ini bisa dilihat ya, data bulan Desember gitu. Jadi kalau data bulan Desember kita pakai untuk trading di Januari ya sebenarnya nggak relevan lagi gitu. Tapi apa yang bisa kita gunakan dari data ini? Kita lihat di dalamnya, kita cek sebenarnya data ADP ini data apa nih? Nah, kita coba pahami ADP ini apa gitu loh. Sebentar, ini saya kasih contoh ya. Terima kasih. Oke. Jadi ini bisa dilihat, ini adalah data yang mengukur perubahan bulanan dari sektor swasta di sektor non-pertanian. Oke. Yang berdasarkan dari data lebih kurang 400.000 klien bisnis di Amerika Serikat. Nah, data ini dirilis 2 hari sebelum dari data punya pemerintah, yaitu non-farm payroll. Di sini dilihat bahwa data yang lebih tinggi biasanya cenderung kasih indikasi data yang bullish ataupun menguat dari si USD-nya dikarenakan ekonomi yang menguat. Oke. Cara lihatnya berikutnya gimana nih? Ya kita lihat data grafik ini nih. Kita lihat dari data grafik ini kan ada kecenderungan kalau dilihat istilahnya dilihat trennya ini kan kecenderungannya menurun nih. Kalau kecenderungannya menurun seperti ini, berarti memang ada potensi yang berikut-berikutnya bakal menurun. Loh, ini kan yang terakhir naik. Iya, betul. Tapi kan kita kan bukan... kita kan ini kan data, cuman data bulan lalu gitu loh. Jadi kalau kita mau ngelihat, kita mau trading untuk jangka waktu yang lebih panjang, kita harus lihat data yang lebih panjang juga, ngelihat kondisi lebih panjangnya itu seperti apa. Sebenarnya ini kondisinya lebih membaik atau memburuk dari gambaran besarnya gitu loh. Nah dari data demikian baru kita cek data ekonomi lainnya apakah jalannya bareng gitu loh. Contoh yang tadi yang average work hour, data seberapa panjang mereka bekerja. Semakin lama mereka bekerja berarti semakin besar potensi penambahan karyawan gitu loh. Nah data itu berarti nanti kalau misalnya contoh nih data work hour-nya tinggi nih. Nah berarti ada kemungkinan data ini akan naik lagi nanti. Gitu. Ini contoh. Gitu. Nah tadi kita nggak bahas datanya satu persatu. Nah ini kita cek ya. Di sini terlihat bahwa datanya menunjukkan bahwa ternyata nih work hour-nya per minggu itu menurun 0,2 jam. Nggak banyak, belum signifikan. Kalau misalnya dia penurunnya misalnya jadi 36 nih, berarti satu minggu cuma kerja 36 jam. Saya kasih gambarannya, satu hari kita kerja 8 jam. Gitu. Jadi berarti dia satu minggu itu kerja nggak sampai 8 jam. Bedanya di Amerika Serikat data ini penting, dikarenakan Amerika Serikat kan gajinya dihitung per jam. Mungkin di Indonesia beberapa perusahaan pakai per jam juga, tapi umumnya kan masih hitungan bulanan. Gitu. Nah, dari data-data ini baru kita analisis nih. Sebenarnya USD datanya udah dikumpul, ini menguat apa melemah? Kalau sekarang cenderung USD menguat kan karena ada sentimen bahwa akan dinaikkan lagi tingkat suku bunganya. Tingkat suku bunganya naik lagi ya tentunya USD bakal menguat. Gitu karena orang-orang balikin duitnya dalam bentuk USD. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang jenis pertama. Kalau jenis yang kedua, baca news-news yang seperti ini
balik lagi, ini hanya sebagai data tambahan untuk mendukung data-data ekonomi tadi, kemudian dijadikan satu informasi penuh. Sebenarnya USD ini bakal menguat atau enggak. Tapi jangan langsung telan bulat-bulat, oke, ini data ini ada berita ini nih. Ini yang menyebabkan harga ini naik nih. Iya, benar, tapi itu hanya jangka pendek. Biasanya hanya beberapa menit. Gitu. Jarang banget ada satu berita langsung ngebuat pergerakan harganya naik selama bulanan. Itu hampir nggak pernah. Gitu. Jadi kita harus pilah-pilah. Oleh karena itu, kalau memang kita nggak punya background ekonomi, menurut saya baca news itu agak sedikit lebih sulit. Karena kita butuh analisis lebih jauh gitu loh. Bisa nggak tradingnya pakai news aja gitu loh, ngambil jangka pendek. Ya bisa-bisa aja gitu loh. Cuman ya harus hati-hati dan harus disiplin. Disiplin dalam artian kalau memang buka posisi udah ditentukan dulu nih. Kalau cut loss itu di berapa? Take profit di berapa? Gitu. Harus udah ditentukan dari awal. Kira-kira gitu. Oke ya. Nah, kemudian, seberapa besar pengaruh data COT untuk pengambilan keputusan daily atau weekly trading? COT itu adalah data commitment of trader. Data yang tadi saya ceritakan aduh, kok saya lupa namanya. Yang ini nih. Nah, yang ini, yang COMEX net long. Jadi data COT ini, lah kok nggak muncul gambarnya? Lah, kok nggak muncul? Oke. Nah, seberapa pengaruh data COT? Jadi pada dasarnya data COT juga sama. Itu adalah data masa lampau. Ini data COT. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat ini money manager kan masih akumulasi. Money manager masih akumulasi, makanya naik. Di sini data COT hanya ngasih kita tahu sebenarnya dia naik apakah benar-benar diakibatkan oleh pembelian dari money manager gitu, pembelian dari manajer investasi. Cuman sebatas itu. Kalau kita mau trading berdasarkan itu, biasanya itu akan cenderung telat. Jadi kalau memang kita hendak beli untuk jangka panjang mungkin bisa ngebantu, tapi kalau kita pakai jangka pendek, menurut saya sih harus agak hati-hati. Gitu. Nah, data COT bisa didapat di mana? Kalau Bapak Ibu mau manual, bisa ngelihat di sini nih, CFTC. Nah, CFTC ini seperti Bapepti-nya kita. Sebentar. Saya udah lama nggak ngelihat ini nih. Sebentar ya. Oh, ini dia. Harusnya sih ini. Nah, datanya kira-kira seperti ini nih bentuknya. DC. Oh, bukan yang di sini nih. Hah? Oh, ini dia. Iya, datanya ini data kayak mesin ketik begitu. Memang seperti ini datanya. Jadi dari data ini kemudian datanya dikeluarin, istilah diekstrak. Nah, ini dikasih lihat nih, ini sebenarnya net long atau net short gitu loh. Nah, ini dikasih lihat nih data non komersial, data komersial dan open interest-nya berapa. Nah, di sini dilihat kalau non komersial ataupun yang bukan punya usaha, mereka kondisinya adalah mereka net short. Sedangkan data komersial mereka malah net short juga. Sorry. Data non komersial bukan net short,
Tapi di sini terlihat bahwa shortnya berkurang, Data shortnya berkurang sebanyak 4.000 kontrak, data longnya naik 3.000 kontrak. Maksudnya gimana nih? Dulunya ada yang pasang short, mereka tutup posisi mereka. Kira-kira begitu ya. Nah, sedangkan ini yang pasang posisi long. Kalau di sini komersial, ini kondisinya long bertambah, tapi short bertambahnya jauh lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Siapa ini komersial? Komersial ini biasanya tambang emas. Gitu. Tambang emas, perusahaan teknologi dalam hal ini yang produksi perangkat keras. Jadi mereka yang butuh pakai emas, mereka biasanya akan pasang posisi di sini juga. Tapi dalam kategori komersial. Non komersial ini adalah money manager tadi. Gitu. Oke ya. Nah, apakah pengaruh banget? Enggak pengaruh banget. Menurut saya sih lebih oke tetap ngelihat data harga. Gitu. Kemudian, nah ada pertanyaan satu lagi nih. Sebelum saya tutup semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan, saya kasih ruang satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa pada tahun berapa emas turun drastis? Kita cek harga aja deh ya. Pada tahun berapa emas turun drastis? Yaitu pada tahun 2012, tapi di sini nggak ada datanya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Udah turun si emas. Tapi kayaknya bakal balik sih. Sebentar ya. Kayaknya kok menarik. Market hari ini. Kebetulan sudah punya posisinya. Oke. Kita lihat data 1 bulanan. Nah, emas sempat turun drastis itu di tahun 2011 hingga 2015. Ini turunnya hampir 50%. Nah, ini kita ambil penggaris. Kalau dari harga tertingginya ke harga terendahnya itu 45%. Kalau sekarang, nah, sempat ke sini 22%, baru setengahnya. Nah, tapi kalau dilihat harga emas jangka waktu yang lebih panjang, nah ini kalau kita mau lihat lebih besar, ini emas sebenarnya baru mantul, bertepatan. Jadi bertepatan sama garis ini gitu loh. Bertepatan dia mantul, jadi ini sebenarnya kondisinya lagi naik-naiknya. Makanya kenapa tadi saya cukup pede untuk ngasih gambaran kalau emas cukup kuat bisa nembus 1880. Nah, dia potensi ke sini. Nah, 1920 hingga 1950 ini terbuka lebar. Gitu. Kira-kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan sebelum saya tutup sesi hari ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sesi hari ini. Di 2 minggu lagi kita akan ada sesi yang lain. Ya walaupun itu menjelang Imlek ya, tapi nggak apa-apa. Saya tetap akan ngejalanin webinarnya, karena memang saya kasih jadwal sih. Bukan mereka yang jadwalin, saya yang jadwalin. Dan kalau misalnya nanti setelah sesi ini, Bapak Ibu ada dapat formulir untuk ngisi feedback, jadi ada feedback form nanti, Bapak Ibu tolong isi, masukkan masukannya, idenya, sarannya, apa yang udah bagus, apa yang kurang bagus, atau misalnya nih Bapak Ibu punya topik yang pengen saya cover nih, Chris, nanti cover ini ya, silakan tulis juga di sana. Nanti saya akan coba buat sesinya, memang bukan di kuartal ini, tapi kita akan cover di kuartal depan. Jadi masukan Bapak Ibu di kuartal ini akan dijalankan di kuartal depan, karena yang kuartal ini sudah saya rencanakan dulu semuanya, kemudian semua kita udah kirim ke tim compliance dulu, udah dicek dulu, gitu. Oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas waktunya.
Ingat untuk tetap jaga risiko, tetap trading dengan berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Bye-bye.